Seringkali kita tidak mau merealisasikan ide gila yang kita miliki karena takut akan kegagalan. Ingatlah, jika kita tak mampu melihat kegagalan, maka kita tidak akan mengetahui cara untuk membuatnya berhasil. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Ada dua perusahaan jaringan yang bersaing dalam bisnis untuk peningkatan infrastruktur transaksi dagang elektronik saham, yaitu perusahaan Cobalt Fiber Company dan perusahaan Torres and Thatcher Corp. Dalam bersaing, mereka memiliki strategi peningkatan yang berbeda. Satu menggunakan kabel fiber optik dan satunya menggunakan menara microwave. Fiber optik ini dicetuskan oleh salah satu pria muda bernama Vincent Zaleski. Dia adalah seorang trader yang memiliki kemampuan yang tinggi dan juga otak yang jenius. Di siang hari yang cerah, Vincent sedang bernegosiasi dengan seorang bapak-bapak bernama Brian Taylor. Dia ingin mengajak Brian untuk merealisasikan ide gilanya. Ia membuat infrastruktur penunjang transaksi saham dengan membuat terobosan baru meningkatkan kecepatan dagang hingga 16 milidetik. Gak ada 1 detik. Walaupun gila, tetapi ide ini cukup menarik bagi Brian. Akhirnya, Vincent pun mencoba meyakinkan Brian dengan memberikan alasan kenapa dia ingin membuat terobosan ini. Dulu saat berusia 18 tahun, Vincent harus bekerja untuk membiayai sekolahnya. Dia bekerja sebagai kuli dan sebagai asisten tukang pipa. Suatu ketika, Vincent diminta untuk melepas pipa baja seberat 100 pon dengan tubuhnya yang masih kecil kala itu. Sedangkan si bosnya hanya melihat Vincent dari sudut ruangan dengan nyeruput kopi dan tidak peduli dengan Vincent yang sedang bersusah payah melepas pipa baja yang sangat berat seorang diri. Dan tiba-tiba pipa terlepas dan menghantam kepala Vincent hingga dia tak sadarkan diri. Saat membuka mata, Vincent ditampar oleh bosnya dan si bos berteriak, The line, don't let go of the line. Tidak hanya itu, walaupun pekerjaannya ini berat, tetapi Vincent diberikan upah yang sangat kecil. Sejak saat itu, dia tidak bisa lupa dengan kata-kata dan perlakuan yang tidak baik dari bosnya itu. Since the Wall Street crash in 1929, and although most brokers from the US to the Middle East, all the way to Asia. Siang itu, suasana kantor Torres and Thatcher Corp sedikit tegang setelah mendengar berita saham anjlok disiarkan. Di sisi lain, terlihat Anton Zaleski atau sepupu Vincent terlihat tidak peduli dengan suasana kantor yang lagi kacau. Malam harinya, Vincent mengajak Anton untuk makan malam bersama. Mereka mengadakan janji temu dengan Mark Vega. Mereka akan bekerja sama untuk mewujudkan ide gila Vincent. Karena proyek ini sangat rahasia, maka mereka menandatangani NDA atau kontrak kerja secara hukum dan menetapkan hubungan rahasia. Mark adalah salah satu orang yang akan terlibat dalam proyek pembuatan terowongan fiber 4 inci ini. Terowongan dibuat dari pusat bursa data elektronik Kansas ke server bursa efek New York yang ada di New Jersey. Tujuannya untuk mendapatkan harga pasar terakhir dalam 16 milidetik. Terowongan ini akan dibangun lurus, tidak peduli mau menembus gunung, melewati sungai, rawa, atau apapun itu. Keesokan harinya saat Anton sedang di kantor, dia dan timnya dipanggil oleh Eva. Eva ini adalah manajer di kantor Torres and Thatcher Corp. Di sini Eva menanyakan apa yang tim Anton tawarkan untuknya. Anggota timnya yang cowok mengatakan bahwa dia ingin menggunakan menara microwave untuk proyek selanjutnya. Tapi Anton menentang hal itu karena mereka harus membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk algoritma pulse shaping yang tepat. Perdebatan pun semakin sengit hingga Eva akhirnya melerai pertengkaran ini dengan membiarkan mereka mengembangkan ide masing-masing. Semua sudah pergi, tinggal Eva dan Anton.
Eva mengetahui ada yang aneh dari Anton. Akhir-akhir ini dia memberikan ide-ide brilian yang selalu dibangga-banggakan. Di sini Eva mulai menyadari bahwa ide Anton tidak dikerahkan di perusahaan itu lagi. Anton hanya diam dan gak bisa berkutik. Terlihat wajahnya sangat cemas. Setelah pulang kerja, Vincent mengetahui bahwa Anton mudah cemas dan ketakutan. Dia berusaha untuk meyakinkan Anton untuk menjalankan misi rahasia mereka. Dan sesampainya di rumah, Anton pun mulai menyiapkan strategi cadangan jika rencana yang dia buat bersama Vincent tidak berjalan dengan baik. Anton mulai membuat sistem cadangan yang bisa kita sebut sebagai bom penyelamat. Bom ini bisa dia kontrol dari jarak jauh. Anton mulai melubangi berangkasnya. Karena terlalu berisik mengebor berangkas di malam hari, istri Anton, yaitu Masha, terbangun dari tidurnya. Dia bergegas mendatangi Anton dan meminta Anton menghentikan kegiatan itu sebelum anak-anaknya terbangun. Pagi harinya, survei misi pengeboran pembuatan terowongan untuk KAX atau Kansas Electronic Exchange dilakukan. Mark mulai mengarahkan server Kansas untuk memastikan terowongan yang akan digali lurus sesuai rencana. Hal yang harus dilakukan adalah meminta izin pengeboran untuk tanah yang akan dilewati. Mark mencoba bernegosiasi dengan pemilik tanah, tetapi tidak berjalan dengan baik. Akhirnya Vincent sebagai ketua dari misi ini pun turun tangan. Dia mencoba meyakinkan bahwa ini tidak akan mengganggu karena jalur ini akan ada di dalam tanah kira-kira 10 kaki dari permukaan. Akhirnya pemilik rumah pun mau menyewakan tanah miliknya. Saat Eva sedang menemui kliennya, Anton dan Vincent memasuki ruangannya. Mereka memberikan surat pengunduran diri kepada resepsionis yang ada di ruangan tersebut. Eva yang melihatnya bergegas keluar dan melihat isi suratnya. Vincent dan Anton keluar dari kantor dengan terburu-buru. Benar saja, Eva mengejar mereka berdua. Dengan muka kesal, Eva pun memaki-maki Vincent. Eva merasa seluruh isi otak Anton adalah miliknya. Dan Eva yakin ide bodoh ini sudah pasti bukan dari Anton. Eva terus membujuk Anton, tetapi dia tetap memilih pergi bersama Vincent. Dan melihat ini, Vincent pun sangat kegirangan. Pada bulan Februari 2012 di New Jersey, Vincent terlihat sedang membahas proyek ini bersama Amy. Dia berhasil menekan kontrak dengan jumlah rumah sejauh 11 mil dari server Kansas menuju Independence. Temannya juga mengatakan pemilik tanah dari Arrow Rock sampai Munsterburg berhasil tekan kontrak juga. Satu persatu rencana berjalan dengan lancar. Berkat hasil negosiasi yang baik, akhirnya banyak pemilik tanah yang menyetujui tawaran Vincent. Bulan Juni 2012, titik penggalian pertama pun dimulai. Diawali di kota Kansas dan dilanjut di Virginia Barat sampai di titik akhir penggalian di Macoupin, New Jersey dengan panjang terowongan sekitar 11,7 mil. Pada bulan September 2012, Vincent dan Anton menemui Brian. Vincent pun mengenalkan Anton pada Brian untuk pertama kalinya. Vincent mempresentasikan kemajuan dari proyek yang dia pimpin kepada Brian sang penyuntik dana. Vincent menjelaskan kepada banyak kru apa yang dia butuhkan, perkembangan kesepakatan dari pemilik tanah yang terlewati jalur proyek terowongannya, dan banyaknya kantor kecil yang dia dirikan. Sekarang giliran Anton menjelaskan perhitungan kecepatan yang dia perkirakan. Menurut perhitungannya, kecepatan yang bisa dia berikan adalah 17 milidetik. Mendengar hal tersebut, Brian dan Vincent terkejut karena menurut kesepakatan Vincent dan Brian, kecepatannya sebesar 16 milidetik. Melihat Brian yang mulai panik, Vincent segera menjelaskan ulang dan meyakinkan Brian jika ini akan berhasil dengan kecepatan 16 milidetik. Di sini Brian mulai khawatir, tetapi Vincent tetap yakin ini akan berjalan sesuai rencana. Saat perjalanan pulang, di dalam lift, Anton berdebat dengan Vincent. Dia nggak bisa mengurangi 1 milidetik dengan cepat.
Tetapi Vincent gak mau tahu. Dia tetap meminta Anton untuk mengurangi kecepatan 1 mili detik. Anton dan Vincent sampai di Pittsburgh. Ternyata ada seorang pria yang memata-matai mereka. Ternyata pria tersebut adalah suruhan dari Eva. Dari penguntit itu, Eva mengetahui rencana Anton dan juga Vincent. Malam harinya, Vincent dan Anton makan bersama. Mereka membicarakan mengenai pengeboran yang akan dilakukan kembali. Dari arah hotel, pria penguntit tadi memfoto diam-diam peta yang dipegang oleh Vincent. Saat pertengahan mengobrol, Anton melihat Vincent merintih kesakitan. Melihat hal itu, Anton pun menanyakan apakah Vincent baik-baik saja. Vincent pun kemudian mengatakan mungkin dia diberikan ikan basi hingga perutnya jadi sakit. Eva menerima foto dari penguntit. Dari situ, dia menyadari bahwa Vincent dan Anton akan membuat jalur fiber tegak lurus antara KAX dan bursa saham di New York. Raut wajahnya berubah sangat kesal. Dan oleh karena itu, dia pun langsung mendesak karyawannya untuk membuat jaringan bolak-balik dari Kansas dan New York hanya dalam 15 milidetik saja. Saat Vincent sedang tidur, dia merasakan perutnya yang sangat sakit hingga tubuhnya pun bercucuran keringat. Dia tidak bisa menahan rasa sakitnya itu hingga akhirnya dia pun menelpon Mark untuk pergi ke dokter. Tetapi Vincent meminta jangan sampai Anton mengetahui hal ini. Dia tak mau mengganggu konsentrasi Anton untuk memikirkan cara untuk memotong 1 milidetik. Terlihat Vincent sedang dilakukan pemeriksaan untuk melihat isi perutnya menggunakan endoskop. Dokter tidak tega mengatakan hasil pemeriksaannya. Your stomach cancer. Dan setelah divonis kanker perut, dokter menyarankan untuk segera dirawat intensif. Mendengar ini, Vincent sangat kebingungan. Mana yang harus dia pilih? Apakah dia harus tetap menjalankan proyek ini atau berhenti untuk menjalani pengobatan? Dan karena dokter mengatakan Vincent masih bisa sembuh 100% jika dirawat dengan benar beberapa tahun ke depan, Vincent pun akhirnya memilih untuk tetap menjalankan proyek ini. Walaupun sesekali perutnya terasa sakit saat Vincent sedang bekerja, dia pun berusaha menahan rasa sakit tersebut. Dia menahannya seorang diri tanpa ada yang tahu kondisinya. Anton sangat stres memikirkan cara untuk mengurangi 1 milidetik. Saat sedang berendam sambil bengong, tiba-tiba ada yang meneteskan air di kepalanya. Anton sangat terkejut saat melihat Eva duduk di bak mandinya. Eva datang mengancam Anton dengan memberikan cerita mengenai Vladimir Smirnov yang dipenjara 8 tahun. Mendengar hal itu, Anton menjadi panik dan ketakutan. Dia takut jika dirinya mengalami hal yang sama. Malam harinya, Vincent sedang mengecek lokasi galian dan betapa terkejutnya dia melihat kru penggalian menghentikan penggaliannya. Vincent kebingungan dan langsung menemui bos kru penggalian tersebut karena hal yang mereka lakukan sudah melanggar kontrak yang ditandatangani. Mandor di situ pun mengaku mendapatkan kontrak yang lebih baik dengan bayaran yang lebih besar. Dan mendengar itu, Vincent mulai menyadari bahwa semua ini adalah ulah Eva Torres yang melakukannya. Vincent pun sangat kesal karena berkali-kali Eva mulai ikut campur dan menghalangi rencananya. Suatu hari, Anton didatangi oleh pelayan perempuan. Perempuan itu terus menanyakan apa yang dilakukan oleh Anton dan juga Vincent. Dia mendesak Anton untuk menceritakan proyeknya. Dan lama-lama Anton pun luluh. Anton menceritakan sistem dari pekerjaannya. Sistem yang dia buat ini berguna untuk memberikan jaringan yang lebih cepat untuk penjual saham. Waktu yang dibutuhkan sekitar 17 milidetik dan sekarang akan menjadi 16 milidetik. Dia mengaku sudah membuat 1000 kali 1 sen dan kalau dirupiahin 1 sen ini setara dengan 150 rupiah. Dari 1 sen itu menjadi $10 atau kurang lebih 150.000 rupiah. Anton mengaku bahwa dia sudah melakukan 200.000 transaksi seperti itu setiap hari atau setara dengan 7 triliun per tahun. Vincent akan pulang kembali ke Pittsburgh. Di pesawat tiba-tiba sakitnya kumat.
Dia berusaha menahan rasa sakit di perutnya dengan meremas jari-jari tangannya. Di lain tempat, Anton sedang fokus dengan layar komputernya. Tiba-tiba Vincent pun mendatanginya. Dia menanyakan progres pengurangan 1 mili detiknya. Vincent mendatangi Anton untuk ngajakin Anton jalan-jalan mencari udara segar. Dia tak mau sepupunya itu stres sendirian. Anton dan Vincent pun melakukan pengecekan pengoboran gunung. Mereka menggunakan berbagai alat berat untuk membuat terowongan. Semuanya terlihat sibuk dan pengoboran pun mulai dilakukan. Melihat hal itu, Vincent pun kebingungan. Ray bilang bahwa ada batu yang merusak mata bornya. Dia membutuhkan kepala karbit yang harus didapatkan dari Norwegia dengan harga sekitar 900 juta rupiah. Permasalahan ini membuat pertikaian kecil antara Vincent dan juga Ray. Pagi harinya, Vincent pergi ke kantor Brian. Dia melaporkan pengoboran di gunung sangat menghambat dalam pembuatan terowongan. Mendengar hal ini, Brian menjadi cemas jika jadwalnya akan diubah. Tetapi Vincent tetap optimis dan meyakinkan Brian bahwa mereka akan tetap bisa menyelesaikannya tepat waktu. Walaupun Brian meragukannya, Vincent tetap kekeh bahwa ini akan berhasil dan bisa memberikan jaringan tercepat di dunia. Setelah berbincang cukup panjang, Brian pun memberikan dana suntikan lagi sebesar 15,5 juta dolar atau senilai 236 miliar rupiah. Di malam harinya, Vincent pergi ke tempat pijat. Dia memesan pijatan terapi selama 30 menit. Di situ dia merasa sangat kelelahan dengan banyaknya beban yang dia tanggung sendiri. Sebagai ketua, dia memiliki tanggung jawab besar. Dia selalu memikirkan orang lain sampai dia tidak bisa memikirkan penyakit ganas yang ada dalam tubuhnya. Setelah tadi malam ditelepon oleh Mark karena ada kendala perizinan, paginya Vincent mendatangi tempat tersebut. Dia berusaha bernegosiasi, dimulai dengan meyakinkan bahwa hal yang dia lakukan penting untuk komunitasnya. Hingga dia pun memberikan harga sewa yang tinggi. Tetapi bapak ini gak tertarik. Dia mengatakan bahwa hidupnya sederhana, hanya untuk melayani Tuhan saja. Di lain tempat, Anton sedang memikirkan cara untuk memangkas 1 mili detik. Dia pun menghubungi optical generator untuk mencari informasi. So if I have 178 regenerators on the line, one every 10.35 kilometers. Thank you. Dan Anton pun sangat gembira karena akhirnya dia bisa memotong waktu 1 mili detiknya. Saat Anton sedang merayakan keberhasilannya dengan berjoget, tiba-tiba ada segerombolan orang yang datang dan itu adalah FBI. Anton yang menyadari itu, dia langsung putar arah dan lari. Dia lari secepat mungkin, tapi sayangnya dia mendapati jalan yang buntu. Dan akhirnya dia pun ditangkap atas dasar penipuan pasar saham. Di tempat lain, Vincent sedang buang air kecil, tetapi ada yang aneh. Air kencing yang berwarna kuning itu berubah jadi merah. Menyadari itu darah, Vincent pun sedikit ketakutan. Tetapi rasa takut ini teralihkan saat dia mendengar kabar bahwa Anton telah ditangkap oleh FBI. Mendengar hal ini, Vincent pun terkejut dan khawatir. Dia berjanji akan mengeluarkan Anton dari penjara bagaimanapun caranya. Vincent pun meminta Amy untuk menghubungi pengacara dan dia akan bergegas menuju penjara. Tetapi belum juga dia memasuki mobil, Ray datang dengan terburu-buru. Dia mengatakan ada sesuatu di tebing dan Vincent harus melihatnya. Sesampainya di tebing, Vincent mendapati menara microwave milik Eva berhasil memiliki kecepatan 11 mili detik dari New York ke Kansas. Seperti disambar petir di siang bolong, tubuhnya pun bergetar. Dan bagaimana bisa proyek yang sudah dia lakukan susah payah ini tiba-tiba ada orang lain yang mencetak kecepatan 11 mili detik, jauh lebih cepat dari punya dirinya. Di kantor Torres & Thatcher Corp, saat ini mereka sedang meluncurkan pembukaan pasar baru.
Dengan tower microwave yang memiliki kecepatan 11 mili detik, dengan peluncuran ini mereka berhasil mendapatkan $5 juta atau setara dengan kurang lebih 76 juta rupiah dalam setiap 5 detik. Di sisi lain, Vincent sangat emosi. Dia membawa gergaji mesin dan ingin menebang menara tersebut. Mark mencoba menghentikan Vincent, tetapi nggak bisa. Vincent seperti orang kesetanan berjalan menuju menara sampai akhirnya. Di dalam ambulans, Vincent mengamuk ingin ikatannya dilepaskan. Mark tidak mengizinkan itu dan akhirnya dia meminta HP-nya untuk menghubungi pihak asuransi. Di tengah-tengah dirinya yang sudah sangat perlu bantuan medis, Vincent masih bertanggung jawab atas pekerjaannya. Sebelum memasuki ruangan pemeriksaan, Vincent meminta Mark mengeluarkan Anton dari penjara. Mark pun berjanji dan meminta Vincent agar segera sembuh. Di penjara, Anton sedang termenung. Tiba-tiba dia mengingat bom penyelamat yang bisa dia kendalikan dari jauh. Dengan hanya menggunakan telepon yang ada di penjara, dia pun berhasil membuat virus dengan kode yang dia persiapkan. Hal itu mengakibatkan kecepatan perusahaan Eva turun ke 20 mili detik. Eva yang mengetahui kekacauan ini pun langsung mendatangi Anton. Dia mengetahui dalang satu-satunya dari perbuatan itu hanyalah Anton. Di penjara, Eva berbicara dengan Anton. Anton pun mengancam akan membuat kecepatan terlambat hingga 80 mili detik jika dia tidak mencabut tuntutannya dan tidak boleh mengganggu Vincent. Eva pun menyetujui kesepakatan tersebut agar virus itu bisa dihilangkan. Brian pun menemui Vincent di rumah sakit. Brian pun mengatakan karena dia mempercayai ide gila Vincent membuatnya hampir kehilangan perusahaannya. Mendengar hal itu, Vincent pun meminta maaf. Saat ini, Vincent sedang melakukan panggilan video dengan Mark. Dia melihat proyek yang dia lakukan. Setelah dicek ternyata dari fiber optik miliknya memiliki kecepatan 15,73 mili detik. Hal ini melampaui apa yang dia rencanakan. Dan dari sini Vincent terlihat sangat gembira karena akhirnya dia bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Walaupun hal ini sudah ketinggalan zaman. Vincent saat ini terbaring lemah. Dia mengatakan bahwa mereka kehilangan semuanya. Mendengar saudaranya bersedih, Anton malah memberikan secarik kertas ide gila untuk menaikkan kecepatan menjadi 9 mili detik di New York, London, dan Tokyo. Lalu mereka akan memiliki Wall Street sendiri. Dan mendengar ocehan Anton, Vincent hanya bisa tertawa. Vincent pun mendatangi tempat bapak itu lagi. Dia lari menerjang hujan untuk membantu bapak tersebut mengangkat karung. Karena kelelahan, dia pun menjatuhkan badannya di tumpukan karung. Wajahnya yang pucat pun membuat bapak sadar Vincent gak baik-baik saja. Vincent datang untuk menyampaikan kepada bapak itu bahwa tidak perlu khawatir dengan dunia yang semakin cepat di bawah kakinya. Setelah 2 pekan lalu, Vincent pun menerobos terowongan di tanah si bapak. Karena sekarang semua itu sudah ada di luar sana. Bapak itu pun tersenyum dan memberikan handuk kepada Vincent. Vincent dan Anton pun duduk termenung berdua. Vincent mengatakan dengan 16 mili detik dia tidak akan memiliki kenangan masa lalu. Tidak bisa mengukir kenangan indah dalam pikirannya. Walaupun kalah cepat tetapi bisa dibilang proyek ini berhasil. Karena kecepatan yang dia ciptakan mencapai 15,7 mili detik. Banyak hal yang Vincent ambil dari pengalaman gila ini. Dia lebih bisa bersyukur dengan adanya waktu yang lama. Saat ini dia berharap bisa hidup lebih lama dan bisa melawan penyakitnya. Don't know why, don't know why, don't know